Bab 1571. Peta tempat penyembunyian barang dewa. Erikin mengambil sepotong kulit telur dan mengamatinya dengan cermat, lalu dia menemukan bahwa bagian dalam kulit telur sangat halus, tanpa bekas sama sekali. Tidak tahu apa yang telah terjadi pada telur binatang roh ini. Namun, kulit telur ini sangat keras, tidak kalah dengan pedang dewa. Meskipun aku sudah menduganya, tapi begitu teringat aku hampir mati karena benda ini, aku masih sangat marah. Peli Wu menarik napas dan duduk di samping. Setelah capek seharian, ternyata yang didapat hanya udara, tidak ada yang akan merasa senang. Pada saat ini, Erikin malah mulai tertarik pada kulit telur. Kamu mengatakan bahwa telur ini ditetaskan dari binatang roh kuno. Apakah cangkang telur ini juga mengandung esensi darah binatang roh kuno itu? Kata Erikin. Seharusnya begitu. Aku pernah dengar bahwa banyak anak dari binatang roh purba akan memakan kulit telurnya setelah mereka lahir. Benda ini setidaknya tidak kalah dengan darah segarnya, dan bahkan mungkin lebih bergizi. Peli Wu berkata dengan lemah. Kamu mau menggunakan benda ini atau tidak? Erikin menjadi tertarik. Karena benda ini tidak kalah dengan darah segar binatang roh, maka jika diumpankan ke Sky Eater, tidak tahu apakah itu bisa menggantikan darah harimau suci. Tidak, kamu bisa menggunakannya. Peli Wu juga sedikit terdiam. Erikin selalu dapat menemukan penggunaan yang beralasan untuk benda-benda yang tidak dapat dia gunakan. Erikin juga tidak mengambil semuanya. Pertama-tama dia meletakkan sepotong pecahan kulit telur di tangannya ke dalam ruang makan serangga. Jika larva Sky Eater tertarik, barulah benda ini berguna. Dan pecahan kulit telur ini jatuh, dan Sky Eater yang sedang diam melirik kulit telur terlebih dahulu, dan kemudian menunjukkan ekspresi penasaran dan bingung. Kemudian beberapa Sky Eater merangkak dan mencoba menggigit. Meskipun cangkang telur binatang roh kuno itu keras, tapi tidak ada masalah bagi taring tajam dari Sky Eater. Setelah beberapa bunyi gigitan yang tajam, Erikin memperhatikan bahwa semua Sky Eater di ruang makan serangga mulai bersemangat dan mendekat. Setelah beberapa kali tarikan napas, kulit telur itu sudah habis dimakan. Ternyata memang berguna. Mata Erikin berbinar. Sebelumnya, Sky Eater hanya memakan batu Tianjin dan darah segar dari garis darah kuno, namun karena berminat pada kulit telur, berarti benda ini juga memenuhi kebutuhannya. Dengan lambaian tangannya, Erikin mengumpulkan semua kulit telur di tanah. Terobosanmu sudah berakhir, mimpiku untuk membesarkan binatang peliharaan roh kuno juga sudah hancur, mari kita lanjutkan menjelajah. Peli Wu dengan cepat pulih dari kekecewaannya, melihat Erikin penuh aura saat ini, dia juga memiliki dorongan motivasi, dan ingin mencoba menemukan telur binatang roh lainnya. Apalagi sudah tidak sedikit kultivator di medan perang Gunung Iblis, setelah hari ini, 9 sekte iblis bahkan akan membuka para kultivator pelatihan tanpa partai untuk memasukinya. Jika tidak mengambil kesempatan ini untuk mempercepat penjelajahan, maka nanti akan harus bersaing dengan lebih banyak orang. Melanjutkan penjelajahan itu sudah pasti, tetapi kita tidak bisa berputar-putar sembarangan. Coba kamu lihat ini terlebih dahulu. Erikin tersenyum dan menyerahkan sebuah gulungan yang sudah menguning kepada Peli Wu. Ini adalah. Peli Wu terkejut, membuka gulungan itu, dan kemudian matanya membelalak kaget, dengan ekspresi tidak percaya. Ini adalah peta lokasi tempat ini. Dari mana kamu mendapatkannya? Menurut lokasi, tempat di mana mereka berada pas ada di tepi sudut kanan bawah, dan lokasi di mana mereka sebelumnya berada juga ditandai dengan jelas. Jika dibandingkan, permukaan peta ini sangat luas. Peli Wu menduga itu adalah gambaran lengkap medan perang Gunung Iblis. Gulungan ini tidak terlihat besar, namun kerohanian bisa menembus ke dalamnya. Dengan kata lain,
di medan perang Gunung Iblis, di mana ada gunung, gurun, atau ngarai, bahkan sungai-sungainya ditandai dengan jelas. Kamu tidak membuat peta palsu untuk membohongiku kan? Peli Wu menatap Eric Qin dengan curiga. Kalau begitu lihat ini lagi. Eric Qin tersenyum, memasukkan sebuah reiki ke atas peta. Tiba-tiba, sebuah kecemerlangan bergulir melintasi peta ini, banyak titik berupa bintang muncul di banyak tempat sebelumnya, titik-titik bintang ini tersebar dan berserakan, dan beberapa tulisan muncul di gulungan itu. Tempat penyembunyian barang dewa, ternyata ini bukan peta topografi biasa, tapi peta tempat penyembunyian barang dewa. Peli Wu menatap Eric Qin dengan kaget, isi di dalam peta membuatnya benar-benar bingung. Sebenarnya dengan adanya peta topografi ini, saat mencari nanti mereka telah banyak diuntungkan. Bagaimanapun, tidak peduli apakah rumput ajaib atau biji roh, tidak mungkin untuk mencarinya di bawah air, dan ngarai serta gurun ada banyak binatang buas. Ini telah menghilangkan banyak jalan memutar. Namun dengan adanya tanda dari tempat penyembunyian barang dewa, maka jadi sangat berbeda. Ini hampir memberitahu kamu bahwa di medan perang Gunung Iblis ini, di mana ada harta karun dan di mana tidak ada harta karun, itu seperti sebuah panduan. Artinya mereka berdua tidak perlu susah payah mencari, cukup pergi ke tempat penyembunyian barang dewa untuk mengambil barangnya. Medan perang Gunung Iblis tidak dibuka selama ribuan tahun. Tempat penyembunyian barang dewa yang tersembunyi di sini, hanya dipikirkan saja sudah tahu manfaat besar yang tersembunyi. Eric Qin, kamu terlalu hebat, dari mana kamu mendapatkan benda ini? Peli Wu sangat bersemangat, dia meraih lengan Eric Qin dan menggoyangkannya. Melihat ini, dia juga tahu bahwa ini tidak mungkin adalah lelucon yang dibuat oleh Eric Qin, pria ini tidak begitu santai. Tapi peta tempat penyembunyian barang dewa dari medan perang Gunung Iblis yang berumur ribuan tahun, sebelumnya dia tidak pernah melihat Eric Qin menunjukkannya, dari mana dia mendapatkannya. Jangan terlalu bersemangat, ceritakan dulu padaku apa itu tempat penyembunyian barang dewa, dan di lapangan pembunuhan ini, kenapa ada benda seperti itu, kata Eric Qin tak berdaya. Tempat penyembunyian barang dewa, kamu tidak tahu. Peli Wu melompat kegirangan dan berkata, yang disebut medan perang Gunung Iblis sebenarnya sebagian besar terletak di perbatasan antara dua klan dewa dan iblis, karena perbatasan di sini kabur dan sumber daya lahir di beberapa tempat, itu sebabnya sering memicu perang antar dewa dan iblis. Akibatnya, kedua belah pihak sering berebut sumber daya. Faktanya, batu roh atau rumput ajaib itu tidak terlalu berharga, tetapi kematian dan luka dari para dewa dan iblis itu, permusuhan menumpuk dan menjadi semakin keterlaluan. Sebaliknya, kerugiannya semakin besar. Jadi kemudian, klan dewa dan iblis dengan sengaja membagi tanah perbatasan yang mempunyai sumber daya menjadi medan perang Gunung Iblis. Karena kalian ingin berebut, maka bisa berebut sesuai aturan. Tempat penyembunyian barang dewa ini bukan milik pihak dewa dan iblis. Siapapun yang mendapatkannya maka itu akan jadi miliknya, apalagi kamu lihat ada begitu banyak tempat penyembunyian barang dewa. Beberapa di antaranya seharusnya adalah hadiah yang secara sengaja diletakkan oleh klan dewa dan iblis untuk memotivasi orang-orang mereka membunuh lebih banyak lawan. Jadi begitu. Eric Qin sedikit mengerti. Jadi, jika petamu ini benar, maka ini benar-benar peta harta karun. Cepat beritahu aku dari mana asalnya, kata Peli Wu dengan tidak sabar. Seharusnya tidak mungkin palsu. Ini pemberian dari Liga Pembunuhan, kata Eric Qin. Bukankah Liga Pembunuhan telah memberi kamu reiki untuk meningkatkan basis kultivasi kamu? Dia juga memberikan barang ini. Peli Wu tidak bisa mempercayainya. Satu segel memberi dua manfaat, ini terlalu mewah. Tidak, reiki yang meningkatkan basis kultivasi itu penghargaan dari 1000 roh, dan yang ini adalah puluhan ribu roh. Satu kata Eric Qin membuat Peli Wu tercengang.
Kali ini, kamu kebetulan mendapatkan 2 hadiah. Tidak juga, saat itu aku berpikir, karena ada hadiah untuk membunuh 1000 roh, maka apakah puluhan ribu roh juga akan ada? Jadi aku dengan sengaja membunuh lebih banyak binatang buas, kata Erikkin ringan. Tanpa diduga, ternyata tebakanku benar. Kamu sambil kabur menyelamatkan diri, pada saat yang sama masih bisa memikirkan poin kunci ini. Ekspresi Peli Wu agak rumit. Bersambung.